Assalamualaikum, perkenalkan saya Sri Juliana dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Medan. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Mayasari yang mengajar di kelas 3. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pro-observasi ya Bu Maya, di mana nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Nah, mengapa hal ini kita lakukan? Percakapan pra-observasi ini kita lakukan. Percakapan pra-observasi ini kita lakukan adalah sebagai persiapan awal ya Bu Maya. Persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi agar Ibu supaya siap dan tidak merasa canggung, jadi lebih percaya diri. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di dalam kegiatan pra-observasi ini, yang pertama yaitu saya akan menanyakan mengenai tujuan pembelajaran Ibu nanti yang akan lakukan. Kira-kira apa tujuan nanti yang Ibu lakukan, tujuan pembelajarannya? Baik ya Bu Sri ya. Tujuan pembelajaran dari kegiatan yang akan saya lakukan nantinya itu adalah siswa dapat mengidentifikasi simbol atau rambu-rambu lalu lintas serta memahami makna atau arti dari simbol atau rambu-rambu lalu lintas tersebut. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira di area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan itu, yang ingin Ibu capai itu di mana area pengembangan? Area pengembangan yang mau saya capai itu ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu kognitif, di mana siswa mengidentifikasi simbol atau rambu-rambu lalu lintas, dan yang kedua itu ada keterampilan, di mana siswa nanti akan menuliskan makna atau arti dari simbol atau rambu-rambu lalu lintas, serta nanti mereka juga akan menggambar simbol atau rambu lalu lintas tersebut. Oke, berarti area pengembangannya itu ada dua ya Bu ya, yaitu di kognitif dan di keterampilan. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang akan Ibu persiapkan nanti ketika melakukan pembelajaran itu? Strateginya, rencananya itu saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi untuk sesuai minat siswa ya. Nanti saya akan kelompokkan berdasarkan minat mereka, mana yang minatnya membaca, mana yang minatnya menggambar, nanti akan saya kelompokkan seperti itu. Kemudian saya menggunakan metode pembelajaran PBL, problem based learning, dengan model pembelajaran berdiskusi ya Bu ya, karena berdiferensiasi dia berkelompok, jadi saya akan buat berdiskusi. Kemudian saya akan menggunakan media pembelajarannya itu audiovisual. Nanti saya akan tampilkan video yang berhubungan dengan rambu-rambu lalu lintas atau simbol-simbol lalu lintas. Kemudian saya juga akan menyiapkan beberapa gambar ya, beberapa gambar nanti akan saya perlihatkan kepada anak-anak didik kita tentang rambu-rambu lalu lintas. Kemudian saya juga akan membuat LKPD gitu Bu. Oke, jadi nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode problem learning ya Bu ya, dengan model berdiskusi. Adapun media yang digunakan itu adalah media audiovisual berupa video dan LKPD. Nah Bu Maya, kira-kira kapan kita bisa melakukan observasi? Hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa? Hari Sabtu ya Bu Sri ya. Hari Sabtu itu saya ada masuk di kelas 3B di les 1-2 gitu. Baiklah, kalau begitu di hari Sabtu ya Bu Maya di les ke-1-2 di kelas 3B ya. Nah, nanti Bu, saya di situ akan, setelah ini kita akan melakukan observasi. Nanti ketika observasi saya akan mencatat jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan, dan nanti setelah kita selesai observasi kita akan melakukan kembali percakapan pra-observasi ya Bu Maya. Oke, nah semoga apa yang kita rencanakan hari ini akan berjalan dengan lancar ya Bu Maya, bisa kita lakukan dengan baik, dengan tanpa halangan apapun. Sampai jumpa kembali Bu Maya di kegiatan observasi di hari Sabtu jam les ke-1-2 ya di kelas 3B. Terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada makan dan
Oke, kita terima kasih, boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, yang ada datang hari ini siapa? Anggun. Anggun Adinda. Terus ada yang tahu kemana? Iya, ada yang tahu kemana? Oh, kebanjiran ya. Oh ya, nggak apa-apa. Iya, oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang simbol atau rambu-rambu lalu lintas. Iya. Siapa yang sudah tahu rambu-rambu lalu lintas itu apa aja contohnya? Pernah lihat, pernah jalan-jalan nggak sama ayah sama mama? Biasanya kalau jalan-jalan di jalan yang paling sering ditemuin apa? Yang paling lampu lalu lintas. Iya, hari ini kan kita belajar tentang rambu lalu lintas. Memangnya manusia silver rambu lalu lintas? Bukan kan? Nah, jadi nanti ibu akan perlihatkan videonya yang berhubungan dengan Kelvin. Ibunya bisa bicara sebentar. Nah, videonya berhubungan dengan rambu-rambu lalu lintas. Nanti anak ibu tonton videonya. Setelah anak ibu tonton videonya, nanti akan ibu tanyakan kembali apa yang ada di dalam video tersebut. Rambu-rambu apa saja yang ada dalam video tersebut. Nah, sebelumnya ibu mau kasih tahu nih, pernah lihat nggak rambu lalu lintas yang warnanya putih terus ada merahnya terus dikasih tanda coret? Pernah lihat nggak? Pernah? Itu artinya rambu larangan ya. Kalau ada rambu, nanti ada ibu lihat di jalan ada bulatannya putih terus ada warna merahnya ya, itu artinya rambu larangan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya rambu peringatan ya. Rambu peringatan itu biasanya warna kuning ya, tulisannya warna hitam atau gambarnya warna hitam. Kemudian ada lagi yang namanya rambu perintah. Nah, rambu perintah itu biasanya warna biru ya. Nih ibu kasih contohnya. Rambu perintah itu dia warna biru. Nih gambar atau bacanya putih ya. Kemudian ada namanya rambu penunjuk ya, itu untuk menunjukkan misalnya ada tempat ibadah, rumah sakit, bandara, terminal bus ya, dan lain-lain. Nah, kita mulai? Oke, nah sekarang coba perhatikan. Saat rambu lalu lintas. Bismillah. Rambu dilarang masuk adalah sebuah rambu larangan. Baik mobil ataupun sepeda motor tidak diperbolehkan masuk apabila ada rambu larangan tersebut di jalan raya. Lampu lalu lintas adalah sebuah rambu peringatan. Lampu merah mengisyaratkan kendaraan harus berhenti. Lampu kuning mengisyaratkan kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu hijau mengisyaratkan kendaraan boleh berjalan kembali. Rambu lalu lintas dilarang berhenti merupakan rambu larangan. Rambu tersebut mengisyaratkan kita tidak boleh berhenti di jalan ramai sampai jarak 15 meter dari rambu tersebut.
kiri merupakan rambu peringatan. Rambu tersebut mengisyaratkan kendaraan boleh berbelok ke kiri. Rambu lalu lintas perempatan jalan merupakan rambu peringatan. Rambu tersebut mengisyaratkan setiap kendaraan yang melintasi perempatan diharapkan mengurangi kecepatan kendaraan. Rambu boleh parkir merupakan rambu perintah. Rambu tersebut mengisyaratkan kita diperbolehkan parkir di area tersebut. Dikelompokkan. Yang suka membaca yang mana? Oke, suka membaca. Yang suka menggambar? Yang suka menggambar? Yang suka menggambar? Oke, berarti yang kanan kiri ibu yang suka membaca, yang di tengah yang menggambar. Nah, yang suka menggambar, ibu kasih ini gambar, ya, gambar lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Nah, ibu pelajari, ya. Belum. Enggak, di sini. Nanti ibu setelah dipelajari nanti akan ada lembar kerjanya, ya. Oke. Ada lagi yang belum? Oke, ya. Itu rambunya banyak, Bang. Kemudian ada yang banyak, Bang. Banyak.
kita bertemu kembali ya Bu Maya di kegiatan pasca observasi setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu hari Sabtu kemarin tanggal 3 itu ya, tanggal 3. Nah, adapun dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Nah, adapun pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah berlangsung. Yang berlangsung. Perasaannya yang pertama itu lega, yang kedua itu senang. Senang kenapa? Karena saya mulai mencoba dengan pembelajaran yang baru ya, yaitu berdiferensiasi yang baru aja dipelajari gitu. Iya, terkait dengan IKN. Iya gitu. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali nggak area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahap pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau area pengembangannya seperti semalam ya Bu, ada dua, itu di kognitif dan keterampilan. Di kognitif itu mereka mengidentifikasi simbol rambu-rambu lalu lintas. Kalau di keterampilannya mereka itu menggambar ya Bu, menggambar simbol atau rambu lalu lintas, terus menuliskan makna dari simbol rambu-rambu lalu lintas tersebut. Nah, kemudian kalau di yang saya persiapkan sebelum pembelajaran itu, yang pertama saya menentukan strategi dulu ya Bu ya, strategi pembelajaran, kemudian menentukan metode, kemudian model pembelajarannya, kemudian saya mempersiapkan alat atau media atau sumber belajar. Itu aja sih Bu. Iya, alat medianya kemarin video Pak. Iya, sama gambar ya. sama gambar. Terus area pengembangannya kognitif. Kognitif itu mengidentifikasi simbol-simbol atau rambu lalu lintas. Nah, terus menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai? Kalau namanya kita lagi proses belajar ya Bu ya. Kalau dibilang sesuai sekali tidak juga gitu kan, karena masih lagi belajar ya. Masih belajar. Kalau skala 10 sampai 100 ya paling lumayan lah 70 lah. Ya udah cukup lah itu ya Bu ya. Sudah lumayan bagus. Nanti masih ada waktu lagi bisa dikembangkannya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin ada yang Ibu alami, kendala-kendala yang Ibu hadapi di kelas pada saat proses pembelajaran? Kendalanya sih pengkondisian kelas kali ya, karena mereka kan baru belajar yang berdiferensiasi, jadi masih bingung kok belajarnya kayak gini. Bu, si dia kok nggak nulis, Bu kami kok menggambar. Berarti ada anak yang aktif, ada yang tidak gitu ya Bu ya? Iya, bisa seperti itu. Masih bingung sih mereka, jadi mengkondisikannya supaya nggak huru hara di kelas itu lumayan lah gitu, karena masih baru juga kan. Iya, jadi menurut Ibu hal itu kenapa bisa terjadi? Ya itu tadi, karena mereka masih baru mempelajari dengan berdiferensiasi ini. Jadi masih ada anak yang, Bu, kok yang itu nggak nulis, padahal kan mereka sukanya menggambar. Jadi itu kayak LKPD-nya dibuat menggambar. Kok kami nulis Bu, padahal kan mereka memang jadi itu menulis gitu. proses dari berarti Ibu kemarin tuh berdiskusi proses ya kan, ada yang menulis, ada yang menggambar. Kemudian Bu, rencana atau gimana Ibu lakukan rencana pembelajaran ke depan yang ingin Ibu lakukan? Rencana pembelajaran yang ke depannya, saya mau mempelajari lagi ini supaya nanti skala dari 70 itu kalau bisa naik. Iya, 100 ya Bu. Enggak sampai 100 kali gitu kan Bu. Maksudnya paling enggak tuh 7, 75, 80 iya, dulu kan 90 gitu ya. Kan ya harus ada proses, ada tahapnya. Iya. Kemudian Bu, kapan Ibu akan melakukan rencana dengan perencanaan yang Ibu sampaikan tadi? Rencana itu kan tahun ajaran baru, karena kan ini juga udah mau ujian. Iya, udah mau selesai ya, udah mau selesai. Jadi nanti tahun ajaran baru kita kembangkan lagi, kita pelajarin lagi, nanti kita proses lagi. Ya mudah-mudahan bisa sempurna ya Bu ya. Nah, sekian kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan. Lebih dan kurangnya nanti akan kita perbaiki ke depan Bu ya, gimana semester ke depannya. Mudah-mudahan segala rencana yang akan dilakukan ke depannya dapat berjalan dengan lancar, baik ya, dan yang pastinya kita tetap semangat. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.